العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah wa hafidhani wa hafidhakumullah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala fa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang Jumat ketiga nggih. Nggih, monggo napa? Monggo yang mau mulai dulu. Nggih, Pak Mario Nurmin nggih. Pak Mario Nurmin nggih. Yang lebih sepuh. Oh nggih. Selisih pinten tahun dengan dari Pak Mario? Selisih berapa tahun? Sekawan. Nggih, monggo Pak Haji. Bulan-bulan itu kan banyak peristiwa penting ya. Yang katanya kan kita ini Lebaran yatim piatu itu ada dasarnya kan. Kok ada kesamaan ada barengannya dengan perayaan Asyuranya orang Syiah yang melukai dirinya sendiri itu. Minta untuk Bismillahirrahmanirrahim. Di bulan Muharram, terutama di tanggal 10 Muharram, itu ada banyak kejadian yang luar biasa di masa lalu, seperti selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang, itu tanggal 10 Muharram. Selamatnya Nabi Nuh dari perut ikan, itu juga tanggal 10 Muharram. Terus Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, itu juga tanggal 10 Muharram. Dan Nabi Ibrahim termasuk selamat dari bakaran api Namrud, itu juga tanggal 10 Muharram. Pokoknya banyak yang 10 Muharram itu kejadian yang luar biasa. Makanya orang-orang Bani Israel itu berpuasa, orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai tanda bersyukur kepada Allah karena pernah diselamatkan dari Fir'aun. Itu kejadiannya bersamaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi bersabda saat itu, ana ahaqqu bi Musa, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Nah, jadi puasanya ahlu sunnah pada 10 Muharram itu puasa karena bersyukur kepada Allah, karena pada hari itu banyak kejadian yang luar biasa yang dimenangkan orang-orang soleh. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah itu memandang 10 Muharram itu hari ratapan, hari di mana mereka itu meratapi wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang meninggal di Karbala. Yang perlu kita pahami adalah Sayyidina Husain itu radhiyallahu anhu itu memang meninggal oleh ulah salah satu panglimanya Yazid bin Muawiyah
yang nggak amanah, orangnya khianat. Jadi kalau menurut buku yang saya baca, wallahu alam kenyataannya ya, Yazid bin Muawiyah itu tidak pernah memerintahkan membunuh Sayyidina Husain, tapi sekedar mencegah kedatangan beliau ke Kufah atau menangkap beliau karena dikhawatirkan menggalang kekuatan. Itu Yazid bin Muawiyah. Tapi panglimanya ini khianat. Dia melampaui tugas dari Yazid dengan bukannya menangkap atau menghalangi Sayyidina Husain dan keluarganya, tapi malah membantai. Nah, Sayyidina Husain datang ke Kufah, ke Irak, itu karena surat-surat orang-orang Syiah itu sendiri sebenarnya. Jadi saat itu Sayyidina Husain mendapatkan surat dari orang-orang di Kufah yang notabene orang-orang Syiah untuk agar Sayyidina Husain datang ke Irak saja. Tapi para sahabat berusaha menghalangi, jangan sampai itu terjadi. Bahkan Abu Hurairah mengingatkan, kita ini nggak punya siapa-siapa lagi dari Ahlul Bait kecuali panjenengan ya Sayyidi gitu ya. Dan ayahanda sudah memberitahukan kepada kita bahwa mereka itu adalah pembohong, macam-macam lah. Dan betul, begitu Sayyidina Husain datang ke sana, dalam sejarah mencatat tidak ada satupun tokoh Syiah yang membela Sayyidina Husain saat beliau dibantai di Karbala itu. Kalau mereka loyalisnya Sayyidina Husain, mestinya mereka pasang badan untuk membela Sayyidina Husain. Tapi tidak. Jadi saat pembantaian terhadap Sayyidina Husain itu tidak ada satupun loyalis yang ngakunya loyalis Syiah itu yang membela Sayyidina Husain. Itu digembor-gemborkan di mana-mana Sayyidina Husain dibunuh oleh ahlu sunnah. Karena memang Yazid bin Muawiyah kan dikenal ahlu sunnah. Padahal itu kan ulah panglima perangnya Yazid yang melampaui kewenangan itu. Makanya dalam masalah ini mereka dengan aneka berita bohongnya dan tuduhannya itu yang menuduh ahlu sunnah yang melakukan hal itu, atau lebih tepatnya Daulah Bani Umayyah itu. Makanya orang Syiah kan benci banget sama Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Iya. Padahal kan itu ulah panglima, bukan ulah rajanya kan. Karena menurut buku yang saya baca juga, ketika Sayyidina Husain wafat kan Yazid bin Muawiyah juga nangis kan. Nangis. Padahal tidak begini yang beliau perintahkan sebenarnya. Tapi itu atas ulah siapa tadi? Panglimanya yang khianat itu, yang serakah akan kekuasaannya, akhirnya mati terhina itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Singkat kata singkat cerita, itulah bedanya kita dengan Syiah. Jadi kalau kita meyakini ini hari kemuliaan, hari kemenangan bagi orang-orang soleh, dan kita tidak menafikan kejadian yang di Karbala itu, kita tidak menafikan itu. Namun cerita dari versi Ahlussunnah memang berbeda dengan cerita versi Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti apa yang saya ceritakan ini boleh jenengan dengar ceramahnya Buya Yahya di YouTube itu. Itu versi Karbala, versi Ahlussunnah itu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Mereka itu kan sahabat Rasul ya, Pak. Terus kalau yang mana sahabat Rasul? Ya di Muawiyah itu kan sahabat. Oh iya, sahabat Rasul kalau Muawiyah. Apa namanya itu? Radhiyallahu anhu. Sampai membunuh Sayyidina Husain itu, terus bagaimana? Loh, Muawiyah sudah wafat. Muawiyah sudah wafat, itu putranya. Yazid bin Muawiyah sudah bukan sahabat lagi itu. Kalau sahabat Muawiyah sudah wafat. Apa? Enggak, tabiin, sudah generasi tabiin itu. Bagaimana mengenai urusan dengan Allah, kan cucu Rasul kan ini dibunuh sama. Ya wallahu a'lam. Kan ada banyak sedikit kan yang jelas pembunuh Sayyidina Husain itu mati terhina semua. Iya, mati terhina semua mereka. Pembunuh beliau itu mati terhina semua. Itu baru dinyatakan di dunia, belum di akhir mungkin. Ya kalau nggak tobat, kayaknya sih nggak tobat emang gitu. Matinya dalam keadaan terhina semua itu. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak Haji Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita masih kecil Pak, udah balik, tapi dulu banyak meninggalkan sholat Pak. Nabi? Waktu kita masih kecil Pak, rata-rata kita itu
Sudah balik Pak. Iya. Sedangkan orang Islam adalah saat balik berarti wajib sholat Pak ya. Tetapi dulu kita itu sholat maghrib mau Pak. Jadi banyak sekali dosa kita yang kita tinggalkan. Setelah tua ini kita baru merasakan betapa dosanya kita amat kecil. Ada penyesalan di situ. Sehingga kita sekarang hati-hati sekali dalam sholat. Hati-hati dalam beribadah sebanyak kita sholat Nabi istighfar. Pertanyaan saya Pak Ustaz, untuk mengembalikan dosa-dosa kita waktu kita meninggalkan sholat wajib waktu masih kecil dulu, kira-kira ibadah apa Pak? Yang pertama, yang kedua, fadilah-fadilah daripada puasa dan Kamis waktu sudah terlupa. Sekian, terima kasih. Menurut warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan dulu gini. Pertama, kalau dulu kita sudah balik dan saat balik itu kita pernah dengan sengaja meninggalkan sholat fardu 5 waktu itu. Yang pertama wajib tobat, yang pertama. Yang kedua, kalau 4 madhab sepakat yang saya pahami, bahkan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, wajib mengqadha. Jadi yang pertama apa? Tobat. Yang kedua wajib qadha. Nah, secara fikih cara mengqadhanya itu dikira-kira berapa tahun jenengan dulu tidak sholat 5 waktu itu, atau bolong-bolongnya kira-kira berapa kali. Nah, itu diqadha dengan cara mengulang sholat. Jadi kayak tadi Pak Haji Suat Maji tadi kan habis sholat berjamaah dengan jenengan terus ngikut jamaah dengan saya, itu andaikan diniati qadha oleh beliau atau enggak qadha sekalipun dengan niat salat fardu, itu menutup yang kemarin-kemarin kita tinggalkan dengan sengaja itu. Adapun misalnya sampai meninggal kok enggak kemput, enggak terbayar lunas lah istilahnya, enggak usah khawatir, insyaallah kekurangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berhutang dan dia berniat membayar hutang itu, maka Allah akan bantu dia untuk membayarnya. Kalau nggak sampai selesai, maka Allah yang akan menutupinya, atau Allah yang akan, maka itu dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ngoten Pak Haji. Allah alam. Nah, ada lagi yang kalau versi yang mengatakan tidak wajib mengqadha, Ibnu Hazm yang mengatakan itu, pertama wajib tobat, yang kedua wajib dianjurkan memperbanyak sholat sunnah. Tapi capek menurut saya, pendapat yang ini capek. Kenapa? Karena sholat sunnah itu 70 rakaat kata para ulama baru cukup mengganti 1 rakaat sholat fardu. Mending niat sholat fardu qadha. Jadi jenengan niat sholat sunnah 70 rakaat itu baru sama dengan 1 rakaat sholat fardu. Iya. Nggih, mending niat qadha fardu kan karuan siji ngoten. Bebas. Jadi qadha itu di luar waktu boleh. Misalnya jenengan di waktu duha mumpung nganggur mengqadha salat-salat yang dulu, sehingga istilahnya kreditnya kan nyicile kan semakin sering kan semakin cepat lunas. Monggo mboten napa-napa. Jadi mengqadha itu enggak harus pada waktunya kalau mengqadha itu. Mengqadha itu boleh di luar waktunya, termasuk di waktu duha, di waktu tahajud misalnya, setelah tahajud terus niat qadha 5 waktu sholat untuk nyicil yang dulu-dulu di masa lalu. Intinya sih Allah Maha tahu, kita berusaha membayar. Insya Allah akan dibantu oleh Allah untuk lunas. Kalau misalnya nggak sampai lunas, Allah tanggung itu bersama Nabi Muhammad SAW. Allah dan Rasulnya menanggung itu insya Allah. Maksudnya beres lah urusannya ngoten. Ngoten nggih, Allah a'lam bishawab. Napa? Fadilah daripada puasa Senin Kamis. Utamanya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hari Senin itu kan hari di mana Nabi dilahirkan. Jadi ngeten. Dalam hadis Bukhari, hadisnya di dalam hadis Bukhari. Pernah sahabat Abbas itu mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab kan sudah meninggal saat itu. Nah, yang mimpi sahabat Abbas, mimpi ketemu dengan Abu Lahab.
ditanya oleh sahabat Abbas itu, Abu Lahab, apa yang kamu rasakan di kubur? Kata Abu Lahab intinya satu, ini mafhum riwayat ya. Habis saya disiksa, di kubur itu disiksa. Kecuali hari Senin. Kenapa? Karena di hari itu aku pernah bergembira dengan lahirnya keponakanku Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu Abu Lahab ini saat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, beliau senang sekali. Saking senangnya sampai budak yang memberi kabar kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu dimerdekakan. Dan yang bersangkutan ini sampai motong kambing segala. Pokoknya saking senangnya. Rupanya itu diapresiasi oleh Allah dengan diliburkannya siksa khusus pada hari Senin. Apa komentar para ulama ketika mensyarah hadis ini? Kalau orang kafir saja diringankan siksanya oleh Allah gara-gara bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Maka puasa hari Senin itu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya dan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, insya Allah itu urusan akhirat dibantu beres. Satu. Kemudian yang kedua, kalau hari Khamis, beliau ditanya kenapa puasa hari Khamis. Kata beliau, ini hari di mana amal dilaporkan. Sehingga beliau mengatakan, saya sangat senang sekali kalau saat dilaporkan itu, kata beliau, aku sedang berpuasa. Jadi dengan harapan laporan amal kita, laporan pekanan itu diterima oleh Allah gara-gara kita saat amal itu dilaporkan kita sedang puasa. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Pak Ali. Niatnya Pak untuk Senin dan Kamis itu apakah bisa niatnya sejak Senin hingga Kamis ataukah bisa sebulan sekali? Artinya saya berniat bahwa saya hari Senin hingga Kamis insya Allah saya akan melakukan puasa. Apa bisa apa enggak? Oke. Kalau Ramadan bisa, sebulan itu bisa, karena kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, terutama dalam mazhab Maliki juga, puasa Ramadan itu puasa paket. Nah, kalau Senin Kamis ini yang saya pahami bukan paket, Pak Ali. Iya, ya itu masing-masing. Jadi kayaknya sependek yang saya pahami ya, enggak bisa itu niat bulanan, enggak bisa. Jadi niatnya harian. Jadi kalau hari itu nyenan puasa, niat hari itu. Nggih, Senin, Kamis, ngaten mawon. Nggih, karena bukan paket itu. Kalau Ramadan itu kan paket wajib lagi sebulan penuh itu. Itu pendapat Ibnu Hajar Asqalani boleh. Tapi kalau Senin Kamis sependek yang saya pahami sih bukan paket ya. Bukan paket. Artinya Senin Kamis tiap bulan itu bukan paket, maksudnya bukan sebuah keharusan gitu loh. Makanya niatnya ya per niku mawon, per hari Senin per hari Kamis niku. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Enggak ada lagi yang lain mungkin? Sepuhan mana? Pak Suat Maji dan Pak Sugeng. Sepuhan Pak Suat Maji, nggih pun. Moga Pak Suat Maji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini saya mau tanya mengenai tentang sholat, tentang bacaan salam baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Ada yang cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ada yang lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sahih, yang maksudnya yang sempurna. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan salam minimal assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Itu minimal. Mau lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi. Mau lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulang, bacaan salam dalam fikih yang saya pahami ya. Paling pendek assalamualaikum.
Assalamualaikum itu paling pendek itu. Kalau mau lebih bagus lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau lebih baik lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya wabarakatuhnya dipelankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya wabarakatuhnya dipelankan biasanya. Ya, jadi itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Mengenai bab tadi yang saya tanyakan itu, Nggih. nah itu di Muhammadiyah Jogja Nggih. itu kebanyakan lengkap. Betul nggak? Sementara Nggih. kalau di ada dalam suatu sunnah atau gimana ya, itu yang cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya rasakan. Betul. Yang saya tahu assalamualaikum itu minimal. Kalau assalamualaikum warahmatullah lebih baik. Lengkap. Baik, tidak ada masalah. Lebih baik lagi tidak ada masalah. Cuman biasanya warahmatullahi wabarakatuh itu pelan memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan biasanya, dipelankan, enggak dibaca keras semua biasanya. Itu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan terus dilarang sampai warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami sampai warahmatullahi wabarakatuh juga sunnah yang saya tahu. Cuman minimal assalamualaikum. Mau lebih bagus lagi assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman wabarakatuhnya pelan biasanya. Buatan kenceng biasanya. Kecuali sholat biasa boleh. Oh iya, kalau itu dikeraskan oleh itu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu salat jenazah biasanya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Sugeng. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Itu yang paling afdal kan ada yang mengatakan setelah sholat maghrib itu selain setelah sholat maghrib itu di waktu sholat. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Di fikih sunnah Said Sabiq yang kita bahas itu ada bab tentang sholat taubat. Di situ dikutip hadis bunyinya gini kurang lebih akamakol. Barang siapa yang merasa berdosa, hendaklah dia berwudu dan sholat 2 rakaat terus minta ampun kepada Allah. Nah, kalau membaca hadis itu berarti sholat taubat itu kapan saja kita merasa berdosa, kapan saja. Berarti kategorinya ini sholat sunnah mutlak yang bisa kita kerjakan kapan saja, kecuali di waktu yang dilarang. Nah, berarti monggo kapan saja antara isya dan maghrib dan isya monggo. Di waktu-waktu selain itu monggo silahkan. Kapan saja kita merasa berdosa, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun pada Allah. Nah, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Namun dari Pak Semua. Nggih. Dari Pak Sugeng. Nggih. Untuk sholat taubat itu rakaat pertama pada pulang betul al-kafirun. Al-kafirun. Yang kedua Al-ikhlas. 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 Oke. Nggih. Itu diutamakan bagi. Diutamakan tapi tidak ada keharusan. Oke, jadi surahnya nggak ada keharusan. Cuman biasanya Nabi itu kalau sholat sunnah umum kayak gitu itu biasanya rakaat pertama al-kafirun, yang kedua biasanya al-ikhlas biasanya. Oke, Oke, ngoten nggih. Ada lagi yang lain? Monggo. Ustaz, saya ragu. Nggih. mengenai piring ataupun gelas yang udah keripil Ustaz, itu kan dipakai itu udah kurang baik. Nggih. Ini udah pecah dikit, jadi nggak sempurna. Ya memang ada yang mengatakan seperti itu karena kan khawatir kalau gelas terutama gelas bukan piring, gelas itu khawatir melukai bibir itu. Tapi kalau aman dalam arti napa nggih boten sing kupile sing tajem nggih. Insyaallah mboten napa-napa. Niku ilat alasan hukumnya itu takut melukai. Kan dalam Islam itu ada istilah saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu loh. Nah, jadi khawatirnya kalau pecah bibir gelasnya itu, kalau buat minum takut melukai bibir, ngoten mau. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo. Di kampung kita ada 2 masjid, Pak. Satu masjid, satu sholat.
Nah, kalau Jumat itu masih penuh, kemudian yang kelainan itu musola besar tapi penuh juga, Pak. Apakah yang musola itu bisa untuk sholat sunat? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu kampung itu sebenarnya tidak boleh ada 2 sholat Jumat. Dalam satu kampung tidak boleh ada 2 sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i terutama. Kalau ada 2 sholat Jumat, maka yang selesai terlebih dahulu. Ada yang mengatakan yang adzan terlebih dahulu itu yang sah. Yang kedua berarti tidak sah. Kecuali, ada kecuali. Masjid yang sudah ada itu penuh, sehingga terpaksa bikin masjid lagi untuk sholat Jumat. Nah, itu baru boleh, tidak apa-apa. Nah, pertanyaannya tadi, apakah memang sudah betul masjid yang pertama penuh? Kalau memang penuh sehingga tidak muat lagi untuk sholat Jumat, baru boleh mengadakan sholat Jumat yang baru di tempat yang ini sekampung itu udah ada masalah. Nah, makanya menurut saya kalau masjid yang sudah ada, yang lebih dulu ada maksud saya, itu aja masih longgar, jangan bikin Jumatan dulu di satu kampung itu. Tapi kalau kemudian di satu kampung itu memang masjid yang utama sudah penuh, nah, baru boleh dalam satu kampung. Termasuk yang diperbolehkan membuat masjid baru itu memang masjidnya nggak jauh, tapi ada sungai yang menghalangi, sehingga kalau untuk ke itu nyebrangnya mengkhawatirkan misalnya gitu ya. Kalau sekarang ada jembatan, kalau misalnya taruhlah jembatannya jauh, mesti muter ke sana misalnya. Nah, karena jauh itu, karena ada sungai yang menghalangi itu, maka boleh walaupun seberang-seberangan sungai berhadapan masjid itu dadam. Kalau memang untuk nyebrang ke sungai itu sulit, misalnya pakai gedek atau ada jembatan tapi jauh, nah itu boleh, tidak apa-apa. Itu. Sebenarnya masalah, Pak. Kenapa? Sawah. Iya, sebenarnya. Oh. Batasnya sawah. Oh, batasnya sawah. Sawah ya. Sawah napa? Biasa Pak, sawah. Tapi bisa dilewati itu sawah tuh? Bisa. Dan nggih berarti. Masjid udah penuh memang Pak. Nah, kalau sudah penuh enggak apa-apa kalau sudah Sudah penuh. penuh sehingga tidak betan itu kan penuh juga. Tidak apa-apa. Kalau sudah penuh yang masjid utama, masjid baru tidak ada masalah. Nggih. Wallahu a'lam. Kenapa? Salatnya masjid sholat Jumat itu ada sama 40 orang juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul jadid beliau iya, tapi dalam qaul qadim beliau enggak harus 40. Jadi di garis tengah oleh sebagian para ulama, 40 itu bukan syarat sah, tapi syarat sempurna aja. Jadi idealnya ada 40 orang. Kalau enggak ada 40 orang, asal ada 4 orang makmum aja udah cukup. Ya, tapi intinya 40 itu bukan syarat sah. Kalau sebagian ulama yang memahami titik tengah di antara dua qaul jadid dan qaul qadim itu, 40 itu istilahnya itu syarat sempurna, bukan syarat sah, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau kita buat syarat sah. Itu masjid di kota-kota itu banyak yang enggak sah itu. Kenapa? Karena hampir semua orang yang sholat di masjid kota, kayak di enggak, yang di masjid kota itu kebanyakan bukan orang situ. Iya kan 40 orang itu orang setempat, orang mukimin atau mustautin. Sementara yang di situ rata-rata orang Bekasi, orang Kerawang, orang kota-kota penyangga kerja di situ, sholat di situ. Dia bukan sebagai mukimin, sebagai pendatang, orang lewat, iya, orang numpang kerja kan. Iya, itu kalau pakai teorinya 40 orang sebagai syarat sah, itu di Jakarta banyak orang yang nggak sah sholat Jumatnya. Mukiminnya, tidak saja jauh-jauh, masjid kantor aja, masjid kantor. Itu kan semuanya rata kan orang kantor itu. Yang orang setempat kan hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Kalau mungkin ada 1, 2, 3, 4 ada, tapi hampir tidak ada. Kebanyakan kan orang dari Depok, dari Bekasi, dari Kerawang, dari kerja di itu. Kalau kita pakai 40 kriteria 40 banyak yang nggak sah itu. Makanya ada beberapa masjid di Jakarta itu ngulang sholat zuhur. Nah, itu karena mereka berkeyakinan, beliau berkeyakinan bahwa harus 40. Nah, tapi kalau saya secara pribadi itu lebih suka memahami bukan harus 40, karena ada kalau qadim Imam Syafi'i 4 orang makmum udah cukup, nggak ada masalah. Saya lebih suka memahami 40 itu syarat sempurna, bukan syarat sah. 40 orang mustautin ya atau mukimin. Mustautin itu penduduk asli situ. Kalau mukimin itu orang yang mungkin ngekos di situ lah, gitu. Itu mukim namanya.
Ini ada pertanyaan di online ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya ketika mau berwudu tapi bertepatan pas adzan, apakah mendengarkan adzan dulu? Apakah tetap berwudu karena untuk berangkat ke masjid biar nggak ketinggalan? Yang betul terus wudu aja nggak apa-apa. Kayak kita baca Al-Quran, sudah kan pas baca tiba-tiba adzan, sementara bacaan kita belum selesaikan aja sampai satu ayat itu. Wudu udah terlanjur wudu, selesaikan sampai satu wudu itu, tidak ada masalah. Dan wudu kalau wudunya tidak di dalam kamar mandi yang ada WC-nya ya, itu wudu sambil jawab adzan juga nggak apa-apa, itu kan itu dzikir, tidak ada masalah. Misalnya ada adzan kita wudu sambil jawab adzan, tidak ada masalah. Itu wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Iya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Sholat Jumat berarti? 2 kali. Oh ada? Ada Pak. Oh bukan adzan, sholat Jumatnya. Di mana? Oh di lapas. Oh. Di satu masjid itu ya? Di satu masjid. Ada 2 kali sholat. Kenapa? Di Cipinang Mujair. Jadi 2 kali sholat Jumat. Oh, okay. Ya berarti kan gini, ada kebutuhan yang menuntut adanya sholat Jumat terpaksa diadakan 2 kloter gitu ya. Ya boleh nggak ada masalah. Kalau itu namanya terpaksa namanya. Oh, Ustaz Abu Bakar Basir saat itu. Saat Ustaz Abu Bakar Basir di penjara, Tommy Soeharto masih di situ ya. Yang masih ada Tommy Soeharto. Oh, soalnya saya pernah ngisi ceramah di Cipinang pas Ramadan. Saat itu masih ada Ustaz Abu Bakar Basir dan masih ada Tommy Soeharto. Saya pas ceramah di situ masih ada Tommy Soeharto. Kenapa? Ada sih. Oh. Wah, saya pas ceramah di Cipinang itu saat itu ada Ustaz Abu Bakar Basir, ada Tommy Soeharto di situ masih. Tommy sudah di penjara? Iya di penjara situ. Tapi nggak kelihatan sih saya orangnya. Iya, wallahualam. Saya pas ceramah di situ itu. Ya, wallahualam. Saya pas ceramah di Cipinang. Oke. Wallahualam besok. Ya itu namanya terpaksa nih untuk demi ketertiban umum lah istilahnya. Betul apa? No? Bisa enggak apa-apa. Karena itu namanya terpaksa namanya. Tidak ada masalah. Wallahualam besok. Ronde kedua. Betul apa? Mau terpaksa namanya. Cuman sebenarnya kalau memang terpaksa dan untuk ketertiban umum, ya namanya juga mendesak kan. Ada kondisi yang sulit, ya sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan andai kan tidak diadakan Jumat, jadi ganti dengan sholat zuhur. Kan bukan niat sengaja ninggalin Jumat kan, tapi karena keadaan kan. Yang dilarang itu kan kalau sengaja ninggalin sholat Jumat tanpa ada uzur gitu. Nggih, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, cakap atau ada lagi? Cakap nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.